Baik, kita mulai sesi pertama yaitu sesi penyampaian argumentasi. Akan kita dengarkan dari pihak pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan sampaikan argumentasi kalian tentang apa itu tawasul yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian sore Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, materi akan disampaikan oleh Al-Ustadzuna Syekh Habib. Waktu dan nomor saya bersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Di sini saya akan menerangkan apa itu tawasul. Tawasul sendiri adalah suatu perantara dalam berdoa agar mudah terkabulnya doa tersebut, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 53 ayat 5, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara mendekatkan diri kepadanya, dan berjatah pada jalannya supaya kalian bahagia. Nah, dan kata al-wasilah ditarik ke dalam ilmu usul fikih ini adalah bermakna umum. Artinya wasilah itu kan perantara. Jadi perantara yang bagaimana itu pun boleh, asalkan itu dalam hal kebaikan. Dalam ajaran ulama, tawasul dibagi menjadi 3. Bisa perantara dengan amal sholat kita sendiri, bisa dengan nama-nama orang sholat, dan juga bisa dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Sekian dari kami. Baik, terima kasih penyampaian argumentasi dari pihak pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penyampaian argumentasi tentang tawasul yang sangat panjang lebar. Kemudian kita dengarkan dari pihak kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan sampaikan argumentasi kalian tentang apa itu tawasul yang sesungguhnya. Ya begini, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya berpikir bahwa tawasul yang Anda lakukan itu adalah salah. Bagaimana salahnya? Jelas-jelas Anda melakukan tawasul kepada orang yang sudah meninggal, dan jadi itu sama saja dosa besar. Dan itu bisa dikatakan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih penyampaian argumentasi yang cukup singkat dari pihak kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dari pihak kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan ajukan satu pertanyaan kepada pihak pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, tadinya kok orang-orang soleh sama Nabi Muhammad bisa jadi perantara itu apa? Nah, hadis ayat 21, kul katakanlah Muhammad, Allah ini ma'amikunakum dorong wa'ala rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa menolak kemudaratan dan memberi manfaat bagimu. Ini Allah baca menyuruh pada Nabi Muhammad masih hidup bahwa tidak bisa memberi manfaat, apalagi dah meninggal, apalagi orang-orang soleh. Baik, langsung sampaikan apa pertanyaannya. Nanti ada sesi penyampaian argumentasi. Dalilnya bisa jadi perantara. Dalil bisa jadi perantara. Silakan pihak pro Ahlus Sunnah wal Jamaah sampaikan jawaban kalian. Oke, langsung saya jawab pertanyaan dari Ustadzuna Andi Wasfi. Ya udah jelas bahwasanya Allah juga berfirman dalam Al-Maidah tadi kan sudah dibacakan ya. Itu ada kata-kata wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah perantara. Nah, di sini kan Allahnya kan cuma memerintah untuk mencari perantara.
seperti dalam hadis telah ilmi fardhatan ala kulli muslimin. Itu kan perintahnya cuma untuk mencari ilmu. Tapi kalau kita melakukan mencari ilmu di akhir pagi Darul Hidayah, apakah itu juga sesat? Kan enggak. Nah kan kalau jalan itu banyak wasilah itu kan perantara. Maka ditafsiri para ulama ada bertawasul kepada amal kita sendiri dan juga bertawasul kepada Nabi Muhammad dan juga nama-nama Allah. Mungkin Ustaz Cesar mau menambahkan. Baik, terima kasih jawabannya dari pihak Pro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu sekarang pihak Pro Ahlus Sunnah wal Jamaah silakan ajukan satu pertanyaan kepada pihak kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda menolak tawasul atau perantara, lalu bagaimana tentang kalian yang mengetahui ilmu agama lewat perantara guru? Kan tidak mungkin Anda mendapat ilmu langsung dari Rasulullah. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari pihak kontra silakan menjawab. Ya udah, kan nggak usah jauh-jauh, kan dalilnya ada. Lagi pula Allah yang berfirman, iya karena wudhu, iya karena stain. Kalau Anda meminta pertolongan dan petunjuk, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Kalau Anda meminta doa, langsung meminta kepada Allah. Kan Allah itu sesungguhnya Allah Maha Mendengar. Sudah begitu. Baik, terima kasih jawabannya dari pihak kontra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi saling sangka atau sesi debat bebas. Untuk itu silahkan. Oke, kata Ustaz tadi kan langsung kepada Allah ya. Kan pertanyaannya dari firqah kami, ini kan Anda belajar tentang ilmu itu. Ilmu yang Anda bisa menciri-cirikan, ilmu yang Anda bisa membid'ah-bid'ahkan tentang apa yang menjadi sesuatu yang menjadi kami menjadi sunnah. Masa langsung dari Allah? Ya, dan kapan Anda? Sebentar. Ini masih saya loh. Saya omongan langsung diputus. Nanti kalau dengan ngomong diputus nggak boleh. Sebentar. Enggak, bentar. Jangan. Ini waktu saya. Ya Allah, Mas Ustaz. Kan di sini Ini waktu sudah saya. ada Allah yang berfirman, kita tinggal buka Qurannya, buka kitabnya, langsung ke Al-Fatihah. Terus di sini ada surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi iya karena butuh, iya karena sa'in mas. Kan di sini udah jelas ya. Sebentar. Oh, bisa nggak boleh. Nah, Ya, innallaha ma'as-sabirin. kan ini udah ada artinya mas. Gak bawa Al-Quran ya, udah ini tak jelasin. Hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Udah. Ya, itu dalil Anda. Itu tafsirannya para ulama apa ya Mas kira-kira? Kalau arti semua orang yang bisa berbahasa Arab langsung bisa mengartikan, oh ini artinya ini. Kalau tafsiran itu nggak bisa sesembarangan orang bisa mentafsirkan, karena dalam pembahasan Al-Quran harus kita bisa mempelajari asbabun nuzul atau tafsiran dari para ulama. Kalau ada suruh kami menjawab asbabul nuzulnya, ada emang tahu asbabul nuzul Al-Maidah ayat 35? Loh, kan itu turunnya karena orang-orang terdahulu itu. Sebentar, Iya. asbabul nuzulnya yang lengkap. Nah, ini mau saya omongkan Ya udah, ada tahu dari mana? dari ulama saya. Siapa ulamanya? Enggak penting, yang penting Sebentar, kan Ya. Anda bilang Iya. ulamanya Anda itu siapa? Ulamanya siapa coba? Oke, kalau dalam ilmu tafsir kita mengambil dari banyak ulama yang berpendapat. Ya sudah, ulamanya ada aja, nggak usah semua ulama. Ya, Ya udah, siapa?
Tafsirnya mana? Katanya ada punya tafsir banyak. Katanya ada itu mau bilang kalau ada tahu dari ulamanya ada. Lalu sebentar. Tafsirannya itu mana? Coba kalau ada itu bisa coba tolong jelaskan tafsirannya Al-Maidah ayat 35 dari ulamanya ada loh ya Mas. Ulamanya ada, bukan orang lain. Paham? Paham. Ya udah coba. Bapak. Oh, ada aja masih bingung. Oke, saya Bingung. sebutkan dari ulama Nabi bin Al-Azraq berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya tafsiran ayat Al-Maidah ayat 35 ini kan al-wasilah. Ibnu Abbas berkata, kabarkan kepadaku tentang ayat wabdahu ilaihil wasilah. Ibnu Abbas berkata, al-wasilah itu adalah hajat atau wasilah atau perantara untuk sampainya hajat kepada seorang hamba kepada sang Khalik, kepada Allah. Dan Nabi berkata, apakah orang Arab tahu yang demikian? Ibnu Abbas berkata, ya, adapun engkau telah mendengarkan At-Tahara Al-Absi bersyair, inna rijala lahum ilaika wasilatun iya khuduki takhalihi wa tahaddubi. Riwayat Ibnu Al-Anbari dan At-Tisti dalam Al-Waqfu wal Ibtidah. Nah, kan kami sudah menjelaskan tentang tafsir. Coba sekarang tafsiran ulama Anda yang Anda ikuti tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar, saya mau mengorasi kalimat Anda. Jawab dulu Ya, pertanyaan sebentar. saya. Jawab dulu. Sebentar. Saya minta jawabannya sekarang dulu. Sebentar. Itu ulama Anda bukan? Iya. Ibnu Abbas itu siapa? Loh, kok Anda itu selalu mengalihkan perhatian kami untuk pindah ke topik yang lain? Katanya ada mengatakan alurnya Anda itu sudah jelas. Pembahasan kita itu tawasul, bukan tentang ulama-ulama. Ya udah, artinya tafsiran ulama Anda tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa dulu? Nanti saya kami jawab. Tadi kan Anda itu mengatakan bahwa tafsiran itu didapat dari ulama Anda. Saya nggak pernah bilang ulama saya itu. Coba ulama Anda itu siapa tadi? Enggak, saya tanya tafsirannya dulu. Loh, alurnya kan cuma mengalihkan perhatian kita untuk menjawab pertanyaan yang lain. Beliau nggak tahu jawabannya sendiri, makanya dialihkan ke perkataan yang lain. Inti debat kita adalah tawasul itu, Ya bukan sudah. ulama. Kita balik ke tawasul. Ya, saya tanya tafsiran ayat itu dulu. Tapi bukan dari ulama kan, kayak ada tadi. Tafsiran Ya, itu ya, dari berarti siapa? tadi itu ada itu salah mengatakan ulama Anda itu tadi. Paham? Salahnya di mana? Ya, itu salah tadi lah. Ibnu Abbas itu siapa? Loh, kan yang penting sudah ada Tidak tafsirannya. dijawab. Terus kalimat Anda tadi harusnya salah dong. Diperbaiki dulu coba. Yang mana? Ulang. Ya udah, saya kan udah menjawab. Coba jawab dulu pertanyaan saya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda nggak tahu ya udah nggak apa-apa, nanti belajar bersama-sama dengan firqah kami, dengan guru-guru kami. Anda itu salah. Loh, Anda jawab dulu. Ya sudah, Ya, saya jawab. tafsirannya loh, ulama siapa? Oke, saya usulnya juga. Ada ini banyak maunya ya. Iya, jangan debat. Kan harus ada yang dipertahankan demi kebaikan. Ini buat agama kita. Ya. Kalian pikir Al-Quran itu harus semua punya tafsiran dari ulama? Yang benar aja, Allah itu berfirman, masa harus dengan bantuan ditambahi ulama-ulama? Yang benar aja. Kan Allah itu lebih. Nabi nggak pernah nambahin itu. Oh, ini maksudnya gini. Jadi itu ada, itu Allah itu bermaksud kayak gini, nggak pernah itu. Ya, Allah kan itu derajatnya lebih dari makhluk ya Mas. Anda tahu sendiri. Gak usah ulama-ulama itu menafsiri. Allah itu lebih dari ulama. Ulama sendiri itu siapa? Orang soleh itu siapa? Sebentar ya Mas. Baik, terima kasih penampilan debatnya dari teman-teman Mustawa Ustaz. Tepuk tangannya untuk kedua kelompok.